pintu garasi itu nggak lurus dengan pagarnya kan gitu ya, ada moncong, kadang-kadang di tengah got, ada di luar got, bahkan ada sampai di berem ya, ada sampai sebegitu ya. Ya ini nggak bisa ngomong, kadang-kadang repot Pak ya, karena kepentingan beliau-beliaunya itu. Tapi intinya begini, kita beli tanah itu sampai pagar, jadi di dalam got itu hak kita, hak milik. Jadi hak milik kita itu di dalam got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Ya. Jadi iya, ini sudah umum Pak ya, umum pintu garasi itu nggak lurus dengan pagarnya kan gitu ya, ada moncong, kadang-kadang di tengah got, ada di luar got, bahkan ada sampai di berem ya, ada sampai sebegitu ya. Ya ini nggak bisa ngomong, kadang-kadang repot Pak ya, karena kepentingan beliau-beliaunya itu. Tapi intinya begini, kita beli tanah itu sampai pagar, jadi di dalam got itu hak kita, hak milik. Jadi hak milik kita itu di dalam got. Got itu adalah fasum, milik umum. Berem di depan itu milik umum, cuma kita hak guna. Ya, jadi hak guna itu bisa ditandui, diapakan itu Pak, tapi bukan hak milik. Yang pasti di dalam got itu hak milik kita, itu yang kita beli. Lainnya itu fasum atau milik bersama. Dan khusus got sama berem ini memang bisa kita kelola, tapi bukan milik kita. Ya, jadi itu harapannya semacam itu. Ya, oleh karena itu, kalau umpamanya rumahnya kecil, garasinya kecil, lalu anggota keluarganya kecil, tuku mobil cilik aja Pak. Tapi mobil, jangan mobil-mobilan. Ini mobil-mobilan ya repot. Mobil sing ndek lho Pak, ya. Mobil Agia, ya, Alia, Sanawiyah, nah semacam gitu loh, ya. Jadi mobil yang begitu. Tapi maunya kalau mobil besar, ini ngapunten, dulu pernah saya sampaikan kepada ya biasa yang, karena saya berani Pak ya, Pak Jarwo ya, Pak Jarwo sampai niku nek duwe mobil ojo disodok-sodokno. Nah napa Mas? Nah ya belakange sampean anono nang kamar, yo jebolan kamare ya gitu. Ya nggak tahu, sebelah sana kelihatan kamar dijebol juga. Ya, jadi yang apa, rumah sebelah sana, jadi itu kamar, jadi mobilnya nggak cukup, sama jebol ke belakang, itu nggak sampean, ojo sampai mendolimi yang lain. Karena apa? Kecil Pak, ya. Kalau tidak disiapkan, ngapunten, ada hadis begini, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal orang lain ya, maka kelak nanti akan dibenamkan ya ke 7 bumi. Artinya itu pokoknya kenemenan lah, dibenamkan 7 bumi ya, saking dalamnya itu tanah sejengkal ya. Jadi oleh karena itu ngapunten, nek sama tetangga kok tanah kegeser titik ini, jangan Pak, gak usah anu lah ya. Jadi gak usah deh rame-rame ya. Jadi yang ngambil nanti kan ada aturannya sendiri ya. Tanah kadang-kadang segini lah Pak, segini tapi panjang Ustadz, gak apa-apa lah yang kau didik aja kok ya. Jadi kita upayakan semacam itu. Nah nanti yang pintu yang di depan, ke depan itu ya dipikir sendiri lah Pak ya, Pak Bujadi begitu atau enggak? Banyak gitu ya, memang tempat saya banyak itu gini, kalau di saya itu sudah kesepakatan seluruh, oh kesepakatan ya, memang bagusnya cuma sampai got luar aja, kalau yang lebih itu dilarang. oh malah got luar itu sebenarnya masih milik orang lain, milik bersama. Oh, iya, enggak, maksudnya yang tapi disepakati. Gotnya kan misalnya nggak ganggu tuh. Kalau cuma sampai got kan nggak ganggu. Nah ini kan got kan cuma cukup aja kan. Makanya diperbolehkan
Ya, jadi memang tadi saya katakan milik kita beli itu di dalam got. Got itu milik bersama tapi boleh kita kelola. Nah, yang terpenting itu satu, Pak, kesepakatan. Kalau sudah kita sepakati, setuju gak setuju, sudah kesepakatan bersama ya, harus ikut. Contoh begini, kemarin ditanyakan, Ustaz, saya nandur pelem, ya. Nah, nandur pelem di tanahnya orang, umpamanya ya, itu bagaimana? Itu gosap, ya, tidak boleh diambil, dimanfaatkan itu, bahkan itu disuruh cabut, Pak, tanaman itu. Nah, kalau umpamanya difasum bagaimana? Nah, kesepakatan, jangan sampai difasum, ditanduri, dijukuk dewe, tidak boleh. Di depan itu fasum, depan kita ada tanaman, tapi kalau sudah kesepakatan, ini di depan rumah kita itu fasum milik bersama, ditandui, boleh diambil sendiri, itu kesepakatan, tidak masalah, ya. Itu tetap milik orang luar, orang banyak. Contoh umpamanya di lapangan, maksudnya, Pak, lapangan kan milik orang banyak itu ya, ditandui gedang, tahu apa. Nah, ini aku sing nandui iki, mau aku sing joko, gosok, haram, ya, itu tidak boleh. Ya, kecuali ada kesepakatan sing nandu kono oleh joko, oh yo tandu kabeh gak iso bal-balan, Pak, ya, ditandu pisang semuanya. Jadi itu ayo sebelum, makanya Sayyidina Umar begini, Pak, sebelum kamu dihisab, hisablah dirimu sendiri, ya, abot, Pak, ya, wong sing ngomong yo kadang-kadang si akeh gak iso nang iso, ya, akeh gak iso, ya. Jadi ini apa carane gak dolimi wong, ini apa carane gak gosok dek wong, itu ya belajar, ya, dan belajar terus menerus, karena dia yang sekarang kan nafsu, Pak, ya, teman ibu-ibu ya juga gitu, ya. Jadi jangan sampai milik orang lain itu kita gosok, ya, lalu hak orang lain kita ambil, ini namanya mendolimi, ya. Ada yang lain mungkin? Bismillah, ya, monggo. Ini. Ya. Begini, itu di Sukoharjo itu ada, Pak, yang dekatnya adep sini mepet milik Pak Weni itu, Lego Aso itu di belakang itu ada tanah 2,5 meter sampai 3 meter sepanjang itu yang ada di sini, dan itu tidak ada yang punya, miliknya developer, ya, mau dipakai di sana. Nah, itu developer nagih dijual murah, ya. Saya terangkan sama teman-teman, jangan dimanfaatkan. Kalau pengen sampean manfaatkan, ini tanah tidak bertuan, sampean bangun gak apa-apa, tapi sampean beli. Ini orang sing jual. Nek gak orang sing jual, sampean beli nang nggone masjid. Ya, harganya berapa? Ya, uangnya ini disodakokan di masjid. Ya Allah, ini saya sodakoh untuk beli tanah di belakang rumah saya. Seandainya ada yang menagih ini, ya, semacam itu, dan itu pasti ditagih, Pak, pasti ditagih. Ya, termasuk tanah tadi yang ada 0,5 meter dan lain sebagainya, ini tidak bertuan. Kalau kita itu paling tidak, meskipun tidak haram, subhat itu gak jelas ya loh, Pak, ini tesopo ini, ya. Kecuali tanah saya ini nggak subhat, Pak, mau saya sertifikatkan nggak bisa, di Gera Family sana, ya, satu timbo, ya. Jadi saat timbo di Gera Family mau saya sertifikatkan nggak bisa, ya, itu nggak subhat itu. Mau saya pindah kok, karena mangkel saya, tak pindah, nang berdekenya saya timbo. Nah, ini supaya kita di kemudian hari, Pak, panjenengan enak, ini koyo-koyo kan rezeki, Pak, alhamdulillah oleh rezeki. Nah, rezeki ini teko sopo gitu loh, ini pasti ditagih oleh siapa? Oleh siapa-siapa, Allah tuh maha tahu, Pak, nanti, Pak, ya. Jadi ini iso diukur 0,5 meter kali berapa, dikalikan berapa juta umpamanya, atau berapa ratus ribu, dekek masjid ada apa? Ya Allah, ini uang tanah di belakang saya, tidak tahu tanahnya siapa. Kalau ada yang menuntut ini,
kita buka BCA, ya, Bank Sentral Akhirat. Insya Allah nanti gak bermasalah kita. Jangan sampai kita jadi orang yang apa, muflis, rugi, ya, rugi ini wis pahalane wae lho kono ditagih wong, ya. Ini dolim itu sangat apa nggak terasa, Pak, ya, nggak terasa. Apa maneh tiap hari dipakai, beda dengan apa sedekah jariyah malah wake kaya ngene iki jiku salat terus pahalanya terus menerus wake pahalane, tapi sing ndemburi mah lho sing setengah meter mah ngurangi terus, Pak, ya padha entek kok, ya. Jadi kita upayakan be ono sing gitu ya, mengendalikan diri. Aku gak iso nek sakmene kae, ya umpamanya ya setengah meter kali 8 berarti apa 4 meter kan gitu ya, 4 meter umpamane 1 juta, umpamane berarti 4 juta kan gitu, 4 juta aku sih iso 500 dulu dibayar, Pak, nang masjid nang ndi gitu, nang apa anak yatim dan seterusnya, berarti masih kurang 3,5 juta, nggak apa-apa nyicil. Yang penting ada niatan baik. Niatan baik seorang mukmin itu jauh lebih bagus daripada perbuatannya. Niatul mukmin khairun min amali. Ya, niat orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Sampai contoh, ya Allah, saya malam ini tidur, mudah-mudahan besok pagi bisa ke masjid. Itu kan niat, Pak. Itu bagus, ya. Loh, katanya niat jauh lebih bagus daripada pelaksananya. Coba. Nah, setelah itu bangun ke masjid. Ke masjid nduk kene kepengin jilem wong. Ya kemau nduk kene mindah sajadane wong. Umpamane wis rusak, Pak, amale itu. Jadi kalau niat enggak ada rusak. Baik. Ya, jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Niat yang mukmin itu jauh lebih bagus daripada amalnya. Tapi ojo niat tok. Niat tuh gak ada pelaksanaan, ya. Iku padha wae wong sahur gak melok poso, turu awan gak sholat malam, padha wae ya macam itu, ya. Jadi kita upayakan niat yang baik dilaksanakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.